Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua membuka di dalam Mazmur 42. Mazmur 42. Kita akan mulai baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 42 ayat 1 sampai yang kelima. Seperti saya rindu aliran sungai, hatiku tak menunggu. Mari sama-sama katakan, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Makasih Tuhan, begitu jiwa Tuhan. Mari tandangkan kedua tangan kita, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau membawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggallah Lagu ini lahir dari firman Tuhan yang tercatat di Mazmur 42. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 42 mulai ayat 1. Kerinduan kepada Allah. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Satu ketika, satu kisah hidup menjadi satu kesaksian. Satu keluarga hamba Tuhan di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Sebelumnya keluarga ini pasangan suami istri dengan 2 anaknya, 1 laki-laki, 1 perempuan, yang sulung itu perempuan. Mereka ini adalah keluarga pengusaha. Tapi kemudian satu saat mereka yakin dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan full time. Saudara, akhirnya sang suami dia mengikuti pendidikan sekolah teologi, kira-kira 4-5 tahun dia lulus dengan gelar sarjana teologi, dan bersama itu kemudian akhirnya mereka ditempatkan di salah satu sidang jemaat
yang agak terpencil di Amerika, salah satu negara bagian di Amerika sana. Saudara, satu peristiwa terjadi dalam satu acara, dalam sebuah perjalanan mengikuti acara. Suami atau gembala sidang ini mengalami insiden kecelakaan, ya, dan akhirnya meninggal. Sang istri yang kemudian menggantikan suaminya ini, saudara, ya, walaupun secara manusia dia tetap sedih, ya, dia terpukul juga, saudara, ditinggalkan suaminya, tetapi dia tetap berbesar hati. Dia yakin Tuhan yang dia sembah dan dia layani itu tidak akan meninggalkan dia. Berjalannya waktu, anaknya yang perempuan sudah menikah dan menikah dengan suami yang kontraktor, pengusaha juga. Tetapi satu ketika anaknya ini ditipu oleh rekan bisnisnya dan dia mengalami kebangkrutan. Aset mereka dijual semua, dan yang lebih parah lagi, saudara, mereka mengalami masalah rumah tangga dan akhirnya pisah. Dan ini satu masalah yang satu beban dan tekanan yang sangat berat dialami oleh mamahnya ini. Sudah ditinggal suami, kemudian anaknya yang perempuan yang sudah menikah bermasalah. Tapi dia tetap membesarkan hatinya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan punya rencana yang baik. Tidak lama kemudian di satu ketika, saudara, di satu malam dia mendapati anaknya yang laki-laki ini, dia lihat dalam keadaan menggigil. Dan secepat itu dia bawa ke rumah sakit, saudara. Ya, sementara keuangan mereka itu sudah sangat minim. Betapa kagetnya dia, saudara, karena ternyata anaknya ini bukan sakit tapi dia sedang sakau. Dan ternyata narkoba anaknya ini. Dan akhirnya, saudara, dia dirawat di rumah sakit. Saudara, kekayaan rumah satu-satunya warisan suaminya itu, saudara, akhirnya dia jual hanya karena untuk membiayai anaknya ini. Dan puji Tuhan sembuh anaknya ini. Walaupun saudara sangat terpukul juga ibu ini, saudara, ibu kepala ini. Tetapi betapa kagetnya dia, baru 3 bulan dia keluar dari rumah sakit, saudara, dia ditangkap polisi anaknya ini karena ternyata terbukti sebagai pengedar. Dan dia divonis sekian tahun, saudara. Waduh, ini ibu mana yang tidak terpukul, saudara. Sementara dari sekitar dia ada yang kemudian keluar suara, di mana Allahmu? Tapi dia terus membesarkan hatinya bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang besar dan perkasa, yang siap menolong dia dan tidak meninggalkan dia. Sampai akhirnya satu ketika, saudara, ibu ini, saudara, dia divonis mengidap penyakit kanker. Dan kankernya sudah kanker ganas. Dan kemudian akhirnya dia dibawa di rumah sakit. Pada malam ketika dia dibawa di rumah sakit, pecah air matanya. Di situ baru dia meraung-raung. Dia panggil suaminya, saudara. Dia meraung-raung, dia panggil suaminya. Tapi kemudian dari raungan itu sampai pagi, lahirlah sebuah kalimat, 2 kalimat, saudara, yang kemudian akhirnya menjadi syair lagu yang sangat terkenal dalam sebuah syair lagu rohani. Lord, where are you? Lord, I need you. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Saudara, ini ungkapan ini, saudara, identik dengan apa yang dialami oleh pemazmur Bani Korah. Saudara lihat, di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian Bani Korah. Jadi mazmur ini adalah mazmur Bani Korah, ya, keluarga pelayan Tuhan, keluarga hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan melayani di rumah Tuhan. Nah, kisah ini, saudara, dan ungkapan ini, saudara, kemudian, saudara, ternyata terjadi
terjadi bersamaan, di mana orang Israel ada dalam pembuangan di Babel. Ini Bani Korah, dia kemudian mengungkapkan keadaan yang sedang dia alami dan sekaligus mewakili bangsa Israel pada waktu itu. Kepedihan yang sedang mereka alami, kesulitan, tekanan yang sedang mereka alami, diungkapkan oleh Mazmur Bani Korah ini. Dia berkata, pertama, saudara perhatikan, saudara di atas, di manakah Allah? Ini tema firman Tuhan pagi hari ini. Lanjut. Selanjutnya, gambar selanjutnya ya. Nah ini saudara, diungkapkan oleh pemazmur ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur Bani Korah dia mengungkapkan saudara satu kerinduan yang sangat dalam kepada Allah di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat berat sedang mereka hadapi, di tengah hatinya yang sedang gundah gulana, yang sedang tertekan. Kemudian mereka mengungkapkan, Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan dan kemudian mendengar rusa yang merindukan sungai, maka saudara pasti, apalagi kalau saudara lihat gambar-gambar rohani ya, atau juga gambar-gambar umum tentang rusa, maka objeknya itu pasti akan tertuju ke apa? Rusa yang sedang ada di padang gurun yang hijau. Rusa yang sedang ada di tengah hutan, tapi hutannya rindang dan hijau saudara. Kemudian di sana ada sungai yang mengalir, dan di situ ada rusa yang sedang minum, atau sedang ada di depan sungai, atau sedang ada di depan mata air. Itu saudara yang kita bayangkan tentang rusa. Tapi saudara, ungkapan pemazmur ini beda. Ini rusa ini dia sedang ada di padang gurun yang kering. Kalau saudara lihat gambar di atas, nggak terlalu lengkap saudara, karena dipotong-potong itu saudara ya. Rusa ini saudara, dari mukanya aja saudara lihat dia sedang memikirkan. Kenapa? Karena dia tidak sedang ada di tengah padang gurun yang hijau, dia tidak sedang ada di hutan yang rindang saudara, dia ada di padang gurun yang kering. Saya pernah menyampaikan kepada saudara, rusa ketika dia ada hewan pengembara, kalau ketika dia merasa haus, maka dia tidak berdiam, dia akan lari sekencang-kencangnya saudara. Kemudian dia sudah tahu sumber air di mana ini, jadi dia akan lari sekencang-kencangnya menuju ke tempat di mana sumber air, apakah itu sungai atau apakah itu mata air. Tetapi rusa di sini saudara, dia sedang terdiam. Kenapa? Dia tidak tahu mau lari kemana, karena dia tahu tidak ada sumber air di situ. Di situ adalah padang gurun yang kering, padang belantara yang kering saudara. Ini ungkapan hati Bani Korah dan kemudian orang Israel yang waktu itu ada dalam pembuangan. Mereka sebenarnya sesungguhnya merindukan Allah, tetapi saudara, Allah tak kunjung kelihatan, Allah tak kunjung datang. Sampai akhirnya saudara, mereka menjadi bahan olokan orang-orang pada waktu itu. Di mana Allahmu? Orang Babel saudara punya pemikiran, sambil mengolok-olok orang Israel, ngapain kalian percaya lagi kepada Allah yang kalian sembah itu? Terbukti sekarang kalian lagi dijajah, terbukti kalian sedang ada dalam penjajahan bangsa kami. Ngapain mau berharap lagi kepada Allah itu? Sudah terbukti toh bahwa Allah kalian itu kalah dengan Allah kami. Sampai akhirnya keluar ungkapan, di mana Allahmu? Ini satu olokan yang sangat besar. Ini satu tekanan rohani, ini satu tekanan fisik,
psikolog yang besar dialami oleh orang Israel, dialami oleh Bani Korah. Tapi Bani Korah mengungkapkan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tetap saudara, Bani Korah ini saudara, mereka tetap, Tuhan kami merindukan. Di manakah Engkau? Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bukankah itu identik dengan apa yang saudara kita hadapi hari-hari ini? Mungkin kita kelihatan ceria, kita kelihatan biasa-biasa, tetapi siapa mau tahu saudara, engkau juga mungkin sedang berada dalam tekanan masalah persoalan yang sangat berat. Dan engkau mungkin juga sudah berseru dan terus berseru, minta Tuhan, di mana Tuhan? Tolong saya, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Lanjut. Kalau nampak ya. Saya pernah ada di satu masa di mana saya betul-betul mengalami satu tekanan yang sangat berat. Sampai akhirnya saya tinggal ambil gitar saja saudara waktu dulu itu. Ya. Dengan kondisi yang sangat berat sekali, yang tinggal ambil gitar, saya tinggal duduk saja, pasrah aja saudara. Dan saya ketemu juga dengan seorang wanita yang pernah juga ada di situasi berat seperti itu. Nih. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana anakmu? Saya anak pendeta loh saudara, tetapi kok saya ada dalam keterpurukan seperti ini. Pertanyaan tidak jauh beda juga dengan di sebelah saya. Dia juga pernah mengalami situasi berat. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bahkan firman Allah berkata, air mataku banjir setiap hari. Ini bahasa perumpamaan, menunjukkan betapa berat masalah, tekanan, persoalan yang sedang dihadapi. Setiap hari dia nangis, setiap hari mereka nangis merindukan Allah, setiap hari mereka berseru dan merindukan Allah, sampai nangis terus. Tetapi persoalannya saudara, di mana Allah? Seolah-olah Allah itu absen dalam kehidupan mereka, seolah-olah Allah itu tidak ada dalam hidup mereka. Bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, Allah itu tidak ada sepertinya dalam kehidupan orang Israel. Karena mereka memang puluhan tahun Tuhan izinkan ada dalam pembuangan di Babel. 70 tahun. Itu masa-masa yang sangat berat bagi orang Israel. Saudara, berapa lama saudara sudah bergumul? Berapa lama saudara sudah mengalami masalah? Berapa lama saudara ada dalam tekanan? Berapa lama masalah yang silih berganti seperti keluarga hamba Tuhan tadi alami? Sampai engkau mungkin sudah sering menjerit tiap hari, Tuhan di mana? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan. Berapa kali saudara, dan berkali-kali bahkan mungkin tiap hari harus menangis dengan situasi kondisi ini, seperti engkau sedang berada di padang gurun yang tidak ada harapan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kondisi ini banyak kali dialami oleh orang-orang percaya kepada Tuhan hari-hari. Lanjut lagi. Mana gambar selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan ketika situasi, kondisi, keadaan itu kita alami, keadaan yang berat kita alami? Kita lihat saudara,
apa yang dilakukan oleh Mazmur Bani Korah. Saudara lihat Mazmur 42 ayat 5. Nah ini. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Inilah yang hendak aku ingat, yang ku ingat, hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ketika di tengah-tengah hati yang gundah gulana, tekanan yang silih berganti, yang tidak ada jalan solusi dan jalan keluar, dalam keadaan tertekan yang sangat berat, saudara, apa yang dilakukan oleh Mazmur Bani Korah ini, oleh pemazmur Bani Korah ini? Kalau saudara ketika masalah persoalan tekanan saudara alami, silih berganti, tak kunjung ada jalan keluar, apa yang saudara lakukan? Bukankah banyak yang sudah lari ke night club, sudah lari ke tempat-tempat hiburan dunia, hiburan malam? Ketika engkau sedang menghadapi tekanan masalah seperti itu pun, dan kalau nanti Tuhan izinkan engkau mengalami kondisi seperti ini, belajar dari Mazmur Bani Korah. Yang pertama dia lakukan, inilah yang hendak ku ingat. Inilah yang hendak ku ingat. Apa yang dia ingat? Dia ingat, dulu kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dulu kami hidup dengan kemurahan Tuhan. Ini Bani Korah ini kan pelayan Tuhan yang Tuhan pakai di bait Allah. Ya. Rupanya di Bani Korah ini, saudara, ada yang WL, ada yang single, ada yang pelayan Tuhan. Dan mereka, dia ingat betapa besar kemurahan Tuhan yang mereka sudah alami. Mereka melayani di tengah orang banyak, kepadatan orang Israel, melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana mereka mengalami mujizat pertolongan Tuhan, bagaimana tanda-tanda mujizat kuasa Tuhan yang besar, heran dan ajaib mereka sudah alami. Demikian dengan kita, saudara. Ketika kita mengalami tekanan masalah persoalan hidup yang seolah-olah tidak ada solusi, sampai mungkin engkau sampai pada titik, Tuhan, di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Di saat aku membutuhkan Engkau, di mana Engkau Tuhan? Ini bukan cuma berapa minggu Tuhan, ini bukan cuma berapa bulan, sudah bertahun-tahun Tuhan. Kok Tuhan tidak jawab-jawab doa kami, tidak jawab-jawab doa saya? Kok keadaan kami begini terus? Yang terlintas di benak saudara, Tuhan itu kayaknya tidak ada lagi. Tapi ini yang dilakukan oleh Bani Korah. Inilah yang hendak aku ingat. Yang pertama, tetap ingat. Coba saudara flashback. Semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah alami, lakukan dalam hidup saudara. Semua kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Kadang-kadang ketika masalah tekanan besar kita alami, kita lupa bahwa sebenarnya kebaikan kemurahan Tuhan itu sangat banyak sudah kita alami. Mujizat Tuhan sudah banyak kita alami di hari-hari yang lalu. Saya kasih pampang di situ foto saya. Ya. Puji Tuhan, saudara, ini singkat aja. Puji Tuhan. Di umur 25 ke atas, keluarga saya sudah bilang, kok kamu nggak nikah-nikah? Kalau di Manado sudah 25 ke atas itu sudah disuruh-suruh menikah itu laki-laki itu. Nggak nikah-nikah, kok bagaimana sih? Apa nggak laku? Saya juga bingung mau jawab, saudara. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan seorang gadis cantik. Dia keturunan Jawa Dayak. Nah, nih, pakai baju merah, gadis ting-ting, namanya Tabita Tria.
Terima kasih Mami sudah melahirkan istri saya ya. Saya dipertemukan, saya ingat, aduh, ini kemurahan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Ini kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang sebenarnya tak sebanding dengan masalah persoalan yang Tuhan sedang izinkan kami alami atau yang akan kami alami. Kemudian apa? Bukan sampai cuma kami pacaran, sampai akhirnya kami melangkah ke jenjang pernikahan. Kami pakai adat Jawa, ya kan? Ini satu kebanggaan sendiri sudah. Ada sih kami pakai baju nasional, tapi saya sengaja ambil yang adat Jawa karena ini kan satu momen yang nggak biasanya kan. Kami menikah sudah. Dan bukan hanya sampai di menikah. Tuhan sudah anugerahkan 2 putra. Dan sekarang sampai saat ini kami sedang melayani Tuhan. Diizinkan Tuhan melayani Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Kalaupun Tuhan izinkan kami, saya dan keluarga mengalami saat-saat sulit, tetapi saudara, itu tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Yang pertama harus kami lakukan, ingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Allah itu baik dan Allah itu tetap baik walaupun saat ini jawaban doa itu belum Tuhan menyatakan. Ini yang hendak aku ingat. Kalau saya mau cerita lagi saudara tentang perjalanan hidup saya, mau dihitung itu kebaikan Tuhan terlalu banyak. Mulai dari saya sekolah sampai saya sekolah Alkitab juga ya. Tuhan sudah izinkan saya mengalami kecelakaan 2 kali paling di mobil juga, tapi tidak ada sedikit pun cedera. Mobilnya aja yang cedera, saya tidak cedera, tergores pun tidak, saudara. Dua kali saya terhindar dari maut. 1 kali saya terhindar dari tikaman orang. 2 kali terhindar dari tikaman orang. 1 kali saya terhindar dari panah. Orang panah tidak kena. Padahal biasanya kena, tapi kok tidak kena. Mungkin orang bilang, bodoh itu apa? Yang mana itu? Bukan bodoh, tapi Tuhan yang menjaga dan melindungi saya. Suatu ketika ada seorang omah, dia sedang menyeberang. Tiba-tiba ada seorang pemuda dengan bawa motor yang kencang, hampir ketabrak saudara ini. Ini omah ini kaget, hampir dia tabrak ini. Pemuda ini dia berhenti saudara, kemudian dia balik datang ke Oma ini. Dia bilang, Oma ini bodoh sekali, jalan kau tidak lihat-lihat. Oma ini memang dasar bodoh. Hampir dia tabrak, dia masih bilang ini Oma bodoh. Oma pun tidak kalah retak, saudara. Kamu yang bodoh, nabrak Oma aja nggak kena. Bukan tak kena saudara, Tuhan yang jaga dan Tuhan yang hindar. Amin. Saya sudah terhindar. Sekali saya dengan pendeta Markus Nayawan naik kapal barang dari Jakarta ke Pontianak. Kapal kami karam saudara, dan kami terombang-ambing. Setelah lepas dari karam, terombang-ambing. Kami sudah bilang saya bilang bro, tenang bro, kita belum mati, kita belum mau mati di sini. Mati sudah mesin sudah tidak bisa jalan, hidup lagi. Tuhan mengutus kita melayani di Vietnam, karena kami sudah pikir mau terdampar di Vietnam gitu. Di tengah ombak yang tinggi, mesin sudah tidak bisa jalan sudah, tapi Tuhan masih pelihara. Kami tidak terdampar di Vietnam, kami terdampar di Peniti. Dan masih banyak di mana kami boleh mengalami Allah itu baik. Ketika engkau mengalami tekanan masalah yang sangat berat, yang
Coba belajar ingat itu perbuatan Tuhan yang baik yang kau sudah alami di hari-hari yang lalu. Engkau coba ingat mujizat Tuhan yang sudah Tuhan izinkan saudara alami. Belajar ingat. Kalau perlu satu persatu saudara ingat lagi betapa Allah itu baik, betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan tidak meninggalkan ketika kita ada di saat-saat dan situasi yang sulit. Dan kemudian bertanyalah, apakah Tuhan yang dulu dan sekarang itu beda? Apakah Tuhan yang dulu itu sudah berubah dengan Tuhan yang sekarang? Tidak, saudara. Ingatlah bahwa Allah itu baik. Amin. Sekecil apapun perbuatan Tuhan, ingatlah itu. Inilah yang hendak ku ingat. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut. Mazmur 42 ayat 6a. Lihat ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Broken heart, saudara. Bukan cuma broken, patah begini, saudara. Hancur mungkin. Hatinya hancur karena tekanan masalah persoalan. Saudara, ayat-ayat sebelumnya ini seolah-olah Mazmur Bani Korah itu menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Mazmur Bani Korah ini menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan absen ketika saya dalam kondisi yang tertekan? Kok Tuhan tidak ada ketika saya dalam kondisi masalah? Kok Tuhan seolah-olah biarkan saya? Kok seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan saya? Kok seolah-olah Tuhan tidak menjawab bagi doa saya? Seolah-olah bahkan Tuhan sangat jauh dari hidup saya. Gundah gulana hatiku, kata Mazmur Bani Korah. Saudara dengar baik-baik, bukan itu maksud Mazmur Bani Korah. Dia hanya sebatas mencurahkan isi hatinya. Inilah keadaanku. Inilah situasi yang terjadi dengan diriku. Inilah situasi yang sedang terjadi dengan hidupku. Tidak salah saudara. Saudara menceritakan, saudara menyampaikan kepada Tuhan. Mungkin saudara gak enak mau cerita sama orang lain. Saudara gak enak mau cerita sama gembala saudara mungkin. Saudara gak enak juga mau cerita masalah saudara. Tetapi ada satu tempat yang tepat untuk saudara bisa mengungkapkan gundah gulanamu. Itulah sana, itulah dia Tuhan yang saudara sembah. Ya mungkin saat itu kau sedang berpikir dia tidak ada lagi. Tidak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tidak salah kok saudara. Saudara ceritakan masalah persoalan sedetil apapun itu kepada Tuhan. Toh Musa pun begitu, toh Daud pun begitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dia pernah berkata, Eli Eli lama sabatani. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib sudah dia berseru, Eli Eli lama sabatani. Kenapa kau meninggalkan? Mencurahkan saudara, mencurahkan isi hati. Silakan saudara curhat sama dia. Mazmur dia katakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tidak rugi saudara mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan cuma sampai dicurhat kemudian engkau membiarkan dirimu dalam keadaan pasrah. Kemudian engkau membiarkan dirimu enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian engkau membiarkan dirimu patah semangat, membiarkan dirimu putus asa. Tidak. Yang pertama tadi, dia mengingat kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Mari belajar dulu ingat kebaikan Tuhan. Katakan bersama, yang pertama ingat kebaikan Tuhan. Nyanyi satu lagu sebelum masuk ke bagian kedua ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saudara, kalau engkau sedang dalam masalah tekanan yang besar, coba sekarang ingat sedikit aja dulu.
peristiwa apa yang engkau betul-betul mengalami mujizat pertolongan? Iya, jangan terfokus dengan masalah tekanan yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Coba sedikit ingat aja, apa mujizat pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Jangan berhenti berada dalam situasi yang terpuruk. Yang kedua yang dilakukan oleh Mazmur Bani Korah, dia bilang begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Pemazmur Bani Korah akhirnya dia menegur dirinya sendiri, tidak boleh kamu dalam keadaan tertekan terus, tidak boleh kamu dalam keadaan terpuruk. Artinya apa saudara? Kamu harus bangkit dan tinggalkan situasi ini. Kamu harus keluar dari situasi ini. Jangan pasrah putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Di tengah-tengah air mata yang menetes saudara karena masalah tekanan persoalan, akhirnya pemazmur sudah dia katakan, jangan putus asa. Harus bagus. Ada yang sudah terpuruk, keluargamu, usahamu, bisnismu, apapun keadaan hidupmu, karirmu, studimu mungkin. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diri? Kita harus tegur diri kita sendiri, kita harus ingatkan diri kita sendiri. Jangan ada dalam keadaan keterpurukan terus dan terus. Apalagi akhirnya saudara ambil jalan pintas, bunuh diri. Aduh, jangan sampai saya katakan dengan tegas, engkau tidak akan mewarisi surga kalau engkau bunuh diri. Itu bukan solusi kalau mau bunuh diri. Teguh, ingatkan. Walaupun air matamu tiap hari saudara, harus katakan bangkit, keluar dari kondisi ini. Amin saudara, keluar dari situasi ini. Selanjutnya apa? Mari berikut. Nih, yang terakhir. Biasa kalau jemaat sudah dengar khotbah bilang yang terakhir, semua kelar khotbah, semua selesai. Yang terakhir untuk bagian pertama langsung. Ya, yang ketiga, berharaplah. Mazmur 42 ayat 6b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin saudara. Oh, walaupun di situasi yang sangat berat, yang sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluhan tahun saudara, Mazmur Bani Korah bangsa Israel seolah ada di padang gurun yang kering, tandus tak berair saudara, seperti rusa yang ada di padang gurun yang tandus berair, yang setiap hari makanannya itu adalah air mata, yang setiap hari makanannya adalah masalah persoalan tekanan. Tetapi yang ketiga kata pemazmur, dia sendiri berkata, berharaplah terus kepada Allah, karena Allah yang disembah itu adalah Allah yang dijamin penolong, sebagai penolong. Dalam pengertian aslinya, berharaplah kepada Allah. Karena apa? Kita punya Allah yang punya penolong yang
Artinya pada waktu dan momen yang tepat menurut Allah, pasti Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa itu. Amin. Pasti Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa itu. Pasti Tuhan menyatakan mujizat pertolongan yang besar. Berharaplah kepada Allah. Artinya apa? Jangan berhenti untuk terus berdoa. Walaupun sudah sekian tahun, walaupun sudah puluhan tahun, jangan berhenti untuk terus berdoa. Berharaplah kepada Allah, maksudnya apa? Jangan berhenti untuk dekat dengan Tuhan. Jangan berhenti untuk terus mencari Tuhan. Jangan berhenti untuk terus mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Arahkanlah terus pandanganmu hanya kepada Tuhan. Harapkanlah terus sesuatu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Allah berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Adalah satu kepastian untuk kita berharap hanya kepada Tuhan. Pada tahun yang ke-70, genaplah janji Tuhan. Bangsa Israel kemudian akhirnya lepas dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan kita mengalami tekanan, masalah, persoalan. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Bukan masalah pendek, sedang, panjang waktunya. Yang paling utama yang kita mesti renungkan, saudara, ya, jangan pernah bersungut, tetaplah mengucap syukur dan ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan engkau terus terpuruk. Dan yang ketiga, bangkit dan tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Saat ini belum ada jawaban doanya, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Pada waktu yang tepat, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Terakhir, saudara, adalah satu keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Seorang kepala rumah tangga yang sangat saleh di hadapan Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Satu ketika, saudara, bahkan mereka ini adalah konglomerat, orang terkaya pada zaman itu. Bahkan Abraham pun kalah kekayaan dari ini bapak ini, saudara, keluarga ini. Satu ketika dia dengar kabar kekayaannya itu ludes, harta bendanya ludes semua, tidak ada yang tersisa. Tak begitu lama kemudian dia dengar kabar anak-anak yang dicintainya juga mati. Bersamaan itu dia mulai dapat olokan sama teman-teman yang dulu dekat dengan dia. Orang-orang yang ada di sekitar dia mengolok-olok dia. Bahkan sampai pada titik di mana dia pribadi mengalami sakit penyakit yang sangat berat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mungkin kanker kulit. Orang yang satu-satunya dia harapkan, saudara, di dunia ini untuk menjadi penghibur dia, untuk menguatkan dia, yaitu istrinya. Justru, saudara, mengolok-olok dia. Justru istrinya mengajak dia untuk meninggalkan Tuhan yang mereka sembah, yang selama ini sebenarnya sudah sangat memberkati mereka. Tolong buka Ayub 42 ayat 2. Buka di Alkitab, saudara. Ayub 42 ayat 2. Dia adalah Ayub. Apa yang saya ceritakan tadi ini, dia Ayub. Di tengah tekanan, di tengah pergumulan yang sangat berat, di tengah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, di tengah tekanan orang-orang di sekitar dia, bahkan istrinya sendiri. Ayub 42 ayat 2, tolong ditampilkan. Apa kemudian yang dikatakan oleh Ayub? Lihat ya. Pada waktu itu Ayub masih sakit parah. Pada waktu itu, saudara, hartanya belum kembali. Dia masih miskin sekali. Dia bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub bangkit, saudara, dan dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya, dia tetap beriman bahwa Tuhan yang dia sembah, yang
dia bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang tidak ada dan tidak ada rencanamu yang gagal. Harus kita tundukkan kepala dia.